Akal itu perintah Al-Quran. Al-Quran nggak bilang kamu pakai dengkul ya, itu kan nggak pernah gitu. Jadi tetap akal gitu loh. Makanya ketika tadi Bang Al bilang bahwa saintis ya itu mereview atau mencari dukungan dari pendapat-pendapat yang dahulu, bukan pendapatnya sendiri gitu. Lah kalau aku tanya, nah pendahulu itu dia dapat pendapat dari yang mana? Yang pendahulu kan ini nanti pendahulunya ke pendahulu sampai ke pendahulu yang awal itu dia pakai pendapat, ngutip pendapat yang mana? Makanya kan aku bilang kalau Gus Peti jadi Menteri Pendidikan, setiap karya ilmiah itu tidak perlu ada daftar referensi pendapatnya pakar ini pakar itu, karena jadi goblok ya. Dia jadi dokter hanya bisa mengkompilasi pendapat-pendapat orang, pendapatnya sendiri nggak ono gitu loh, dan itu tidak menemukan sesuatu yang baru. Tapi coba kamu bikin teori apa? Bagaimana supaya kita tanam padi 1 bulan bisa panen? Coba kamu temukan bagaimana, kamu riset, kamu apa? Nggak usah ikuti referensi yang lain. Bisa nggak? Kalau bisa, berarti dia jagoan. Tapi kalau dia bisa, tapi mereferensi yang lain, itu namanya dia sedang menjalankan otak orang lain. Makanya kemarin kan ada yang, tapi aku tetap memberi hormat sama dia karena dia cukup santun ya. Ada alumni Nirboya. Ya, dia diskusi dengan aku mengutip buku ini begini, aku bilang aku diskusi dengan kamu bukan dengan orang itu. Jadi kalau diskusi dengan Gus Peti, jangan kamu pakai otak orang untuk kamu hadapkan dengan Gus Peti. Lebih baik orang itu ketemukan Gus Peti gitu loh. Akhirnya dia turun, seandainya dia nggak turun tetap aja mengikuti, dia akan tahu bahwa aku sayang sama dia gitu. Nah, dari di sini kita akan mendapatkan sebuah temuan-temuan yang baru begitu ya. Nah, kembali lagi masalah Al-Quran ya. Al-Quran itu absolut. Kebenaran Al-Quran itu di mana? Ya di Al-Quran itu sendiri. Ketika dia coba dibawa keluar, dipahami oleh kita, di sana dia menjadi relatif. Itulah yang disebut tafsir. Nah, di sana kacamata bermain. Setiap orang hidup dalam lingkungannya sendiri, bacaannya sendiri, informasinya juga sendiri-sendiri. Sangat wajar tafsir berbeda-beda, dan faktanya memang tafsir kan banyak. Yang aku heran orang belajar sorof, belajar nahu, belajar tetek bengek, ilmu alat ini masih tunduk terhadap tafsirnya orang. Lah ngapain juga lu belajar? Lalu bikin tafsir sendiri dong. Salah kan nggak apa-apa. Gitu loh. Ya. Jadi Al-Quran ketika dia masih di Quran itu kebenarannya absolut. Ketika kita yang di luar Al-Quran, manusia ini mencoba untuk mencari ya apa sebetulnya pesannya, itu sudah relatif. Itulah yang disebut tafsir. Makanya tafsir itu banyak gitu. Jadi lensa itu berbicara di kalangan para tafsir ketika coba memahami Al-Quran. Nah, prop itu ya kalau mau dikatakan nanti kita mengkonfirmasi, ya tanya sama prop, menurut dia prop itu apa, itu kan sudah dijawab di bawah. Gitu aja. Kalau Al-Quran apa bisa kita tanya? Itu yang aku bilang tidak apple to apple ya. Nggak bisa ditanya Al-Quran itu. Dia menyuguhkan data untuk kita, ya kita baca begitu ya. Kemudian ya sebetulnya ya tidak berpengetahuan dan pengetahuannya beda itu jadi kacau di dunia diskusi-diskusi ini ya. Kadang-kadang ya karena pengetahuannya beda dia bilang, oh kamu sesat, kok mbahmu apa sing be surga nyesat-nyesat ngomong gitu. Jadi freedom itu sendiri ya juga dipertanyakan, apakah dengan alasan freedom ya orang boleh saja begini-begini, terus apakah orang juga punya freedom untuk menyesatkan orang lain? Kan tidak bisa juga gitu. Jadi rancu, kadang-kadang dia nggak tahu ya, pengetahuan kita beda. Jadi situ ada saling menghargai, bukan terus pengetahuan ya kamu tuh tidak berpengetahuan gitu. Kan jadi repot. Ada dua yang berbeda antara tidak berpengetahuan dan pengetahuannya beda. Itu nggak sama begitu. Sekarang masalah ikan dan kepiting itu kan kebenaran kesepakatan. Itu kebenaran kesepakatan. Orang sepakat kalau anatominya begini-begini disebut ikan. Kalau anatominya begini-begini disebut kepiting. Itu kesepakatan. Lah kalau mau kita ganti, kita sepakat untuk mengganti, ya bisa saja. Ikan kita sebut kepiting, kepiting kita sebut ikan. Ya. Jadi diskusi-diskusi begini memang juga itu nanti
cukup melelahkan ya. Seperti saintis tadi, para pendahulunya tenaga siapa gitu. Terus sanad ya. Sanad itu diperlukan, tapi jangan lupa matan juga diperlukan. Jangan memegang sanad mengabaikan matan, atau mengabaikan matan memegang sanad 100% juga nggak bisa. Itu dua sisi mata uang, ada sanad ada matan. Nanti kita cari kesesuaiannya. Ada yang sanadnya bagus, matannya nggak bagus. Ada matannya bagus, sanadnya bagus. Karena apa? Kita tidak hadir di ruang dan waktu saat itu. Itu sebatas informasi. Terus kita kan perlu tahu sejauh mana informasi itu benar. Gitu loh, ya. Kan orang sudah meneliti kan, ada mustalah hadis, ada ini. Sejauh apa pengamatan dia itu benar? Kita kan hanya menerima. Makanya ada ini Muslim, ini Bukhari, ini Tirmidzi gitu. Orang hadis itu juga nanti terpilah kok, ada yang sahih, ada yang dhaif kan itu. Jadi kehati-hatian itu tetap diperlukan, tapi jangan mengekang orang untuk dia mengelaborasi apa yang dia mau. Silakan saja. Kemudian masalah tadi ini mungkin abah kita lagi lupa ya, karena pernah mondok mestinya tahu nggak ya, bahwa dalam bahasa Arabian itu ada isim, ada fiil ya, ada harf ya atau harpun gitu ya, dan masing-masing punya peran dan itu sangat penting ya. Tentang jannah itu memang Mbak ya, menurut aturan mainnya ya, jannah itu akan kita pahami secara isim zat atau isim makna. Kalau dia kita pahami secara isim zat, maka dia bermakna kebun. Jadi jannah itu kebun, taman gitu loh ya. Tapi kalau dia masuk ke dalam isim makna, yang dimaksud zat itu jannah itu apa? Swarga. Dan kita repot lagi karena surga itu juga dari saudara kita sebelah. Inilah yang dimaksudkan pemahaman bahasa itu memang menjadi pelik begitu. Makanya ya, terjemahan surat An-Najm itu sudah aku dekonstruksi. Silakan kalian masuk ke channel YouTube Subandi T. Sukoco. Ya, cari dekonstruksi terjemahan surat An-Najm, karena aku nggak setuju itu. Ya, aku nggak setuju terjemahannya karena di sana jannah diterjemahkan secara isim makna, bukan isim zat. Dan itulah yang dipakai oleh teman-teman ketika dia ditanya, adakah Al-Quran menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu Mi'raj? Kalau Isra ada, suratnya ada, surat Al-Isra, meskipun itu juga ya, nanti bisa diperdebatkan, tetapi ada. Kalau Mi'raj ada enggak bahwa Kanjeng Nabi Mi'raj? Biasanya mereka yang mencoba mencari dalil itu menuju kepada surat An-Najm. Karena apa? Di sana ada surga, ya. Jadi naik ke surga sana. Padahal kan Nabi sudah bilang, belum pernah terlihat oleh mata dan terbetik oleh hati. Itu berlaku siapapun, belum ke sana. Makanya seharusnya itu diterjemahkan kebun, bukan surga. Dan isimnya isim zat, bukan isim makna. Sekarang kita tahu, ya, apa itu Sidratul Muntaha. Pemahaman tentang sidrat itu kan pohon, muntaha itu kan di ujung. Itu juga beda-beda, seolah sidrat muntaha itu ada di awang-awang sana. Jannah, jin, janin itu kan satu jadar. Artinya apa? Tersembunyi. Makanya disebut istri kita dalamnya, perutnya gede, itu janin, karena tersembunyi di dalam. Cuman sekarang ada teknologi kan sudah bisa diketahui, oh cewek apa cowok gitu. Jadi artinya tersembunyi. Ya, maka begitu aku bilang hati-hati kalau ada surat Al-Jin, itu jin yang mana? Jin yang tersembunyi atau jin yang personal? Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hati-hati gitu. Al-Quran itu sesuatu yang memang harus dipahami ya, dengan berbagai kemampuan yang kita miliki. Kalau dia Al-Quran berbicara tentang sains, mau apal 7 alat pun dia nggak bisa. Perlu tenaga ahli sains menjelaskan tentang bagaimana embriologi dalam kandungan. Itu tidak bisa yang katanya 7 itu harus hafal ini, itu nggak bisa karena sana masuk sains gitu loh ya, tentang embriologi. Nanti tentang bagaimana tentang alam semesta raya itu perlu ahli-ahli kosmologi, jadi perlu ahlinya gitu. Dari sini mengarahkan kepada kita, ayo kita mengeksplorasi. Al-Quran itu ibarat ilmu, nggak usah batasi orang begini begitu. Selama dia tidak memaksakan, ya sudah gitu. Nanti kan dia tanggung jawab sendiri gitu. Jangan ujuk-ujuk
Siapa yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan pemikirannya sendiri masuk neraka, itu orang mau ditakut-takuti masuk neraka. Oke, itu aja aku. Matur nuwun. Assalamualaikum. Gus Bentik, terima kasih. Saya membackup saya nih, karena eksplorasi saya dari kamus Quran aja, bukan dari yang lain-lain. Modal saya cuma itu. Terima kasih Gus Bentik. Ya, jangan cukup Ya. terima kasih saja. Ya, Ada terima kasih. syaratnya. Bawa gula, bawa Ada syaratnya. Nah, rokoknya Jarum Super, Gus. Sama gajah hitam, sama gajah hitam. Buka ayam cemani. Waduh, Sama murah ayam cemani, amat. Gus. Saya tuh nawarin Jarum Super malah. Ya itulah. Jadi memang Hasanah itu memang ada. Tapi nggak apa-apa sih. Namanya juga justru kembali kepada kepada kebebasan tadi. Nah itu kebebasan, maka pertanyaannya adalah kebebasan itu yang tanpa batas kan gitu. Ternyata ya di sisi lain memang kita sepakat bahwa kebebasan itu tentu ada batasnya, gitu kan, termasuk dalam hal berpikir atau memikirkan kan gitu. Tapi semuanya konsekuensi kita harus ambil, baik yang berpikir ekstrim atau frontal boleh, ya kan gitu. Tapi juga kita juga harus memikirkan manfaat dan mudarat secara pribadi maupun secara umum. Ini juga harus dipertimbangkan kan gitu. Maka Prof asumsi menurut jenengan gimana? Provokator. Ini saya memanainya provokator paling pakai pi masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Prof pakai V. Dan ada satu kesulitan ketika suruh dipraktekkan. Coba baca secara berbeda. Terkesan sangat berbeda ketika Prof itu belakangnya V dan Prof itu belakangnya F. Coba bagaimana cara baca yang berbedanya? Saya belum menemukan orang yang bisa, gitu kan. Nah, dengan lisan yang sama ternyata punya makna yang berbeda kan. Kalau Prof yang pakai V itu maknanya ke kanan, ternyata Prof yang pakai V maknanya ke kiri. Kesetaraan dalam perbedaan ya. Jadi setara dalam perbedaan. Walaupun nanti kita cari mana yang benar kan, tapi minimal kita letakkan dulu perbedaan itu punya kesetaraan gitu. Jangan yang satu merendahkan yang lain gitu. Jangan sampai nanti ada ilmu dipakai untuk alat kesombongan karena merendahkan keilmuan yang lain kayak gitu. Mas Prof, Seperti itu. Sebentar. Tolong yang noise Ya. di mute ya supaya kita clear gitu. Yang noise tolong dong di mute. Oke, monggo lanjut. Jadi seperti bahasa-bahasa menuhankan, sains menuhankan itu, saya dulu waktu belum mikir, saya ikut pakai itu propaganda kayak gitu. Setelah mikir propaganda apaan kayak gini kan, udah nggak saya pakai lagi tuh kayak gitu, menuhankan ini, karena batasannya itu hanya masalah amanah dan khianat saja gitu. Benar tadi juga termasuk maslahat dan mudorot gitu. Dan sejarah mencatat belum tercatat itu yang namanya agama rusak karena akal digunakan. Tapi kalau agama atau ajaran para nabi itu rusak karena umat mulai dibatasi berpikir, pemikiran hanya milik para pemuka-pemukanya saja. Dan sehingga tidak ada kritik di sana, rusak ajaran para nabi. Jadi berbuat semaunya pun sudah tidak ada yang mampu membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah kayak gitu. Dan kerusakan itu bukan disebabkan oleh orang-orang awam, orang-orang yang berpikir dan menjadikan pemikirannya untuk mengkerdilkan pemikiran umatnya gitu. Jadi menurut saya, jika akal ini tercatat dalam dalil Quran dan hadis,
dan dimaknai sehingga terkesan dibenturkan gitu kan. Hadis bilang soal akal, Quran juga bilang soal akal lah. Yang hadis memberi ancaman, yang Quran malah ngajak mikir kan. Mikir kan pakai apa lagi kalau bukan pakai akal gitu kan. Mau dibenturkan, saya pilih Quran. Saya pilih Quran. Tapi saya juga jujur tidak memaknai itu berbenturan. Tidak memaknai itu berbenturan. Quran itu ngajak kita pakai akal secara amanah. Hadis ngelarang kita pakai akal secara hianat. Jadi ada batasan amanah dan hianat. Jangan titik di akal saja soal kalau itu dipaksa berbenturan, saya pilih Quran. Dan saya justru lebih takut dengan hadis yang barang siapa berdusta atas nama Rasulullah, maka siapkan tempatnya di neraka. Mau pakai dalil mana kita membela diri nantinya? Saya lebih takut ke sana. Gitu. Jadi karunia Allah kita gunakan. Yang penting batasnya kita jaga aman. Tidak ada seorang pun yang pernah berhenti belajar. Mau itu disebut umat, mau dia disebut ulama. Dalam proses sama-sama tidak berhenti belajar, apa salahnya pada fase itu kita letakkan kesetaraan dulu dalam diskusi seperti ini. Nanti pada fase kajian, ya itu ada hierarki lagi, gitu kan. Jadi jangan jangan digebiah uyah gitu. Jangan digebiah uyah. Saya juga sering bilang gini, dengan konsep yang berbeda, dengan cara atau konsep pendekatan yang berbeda, di beberapa tema mungkin kita berbeda, tapi di banyak tema kita ternyata sama gitu. Dan bisa juga dengan konsep pendekatan yang sama di beberapa tema mengalami perbedaan juga, tapi di banyak tema ternyata tetap sama. Jadi jangan hanya pembahasan segelintir tema yang berbeda lalu sesat. Ini aduh. Jadi sebenarnya ini yang hianat terhadap akal siapa gitu kan. Seperti dalam proses itu biarkan. Saya mengapresiasi para pemikir yang sudah membuat konsep ini saya apresiasi. Tapi jangan gunakan konsep itu untuk membuat satu kekakuan gitu. Yang penting nanti lihat efeknya seperti apa. Kalau dengan konsep itu ternyata dia lebih tebal imannya, ya bahkan bagus. Daripada kita paksa-paksa juga pakai konsep itu, ternyata dia enggak passionnya di sana, malah jadi ini kan repot juga gitu. Kan nggak boleh juga maksain dalil aja nggak boleh, apalagi segala maksain konsep kayak gitu. Jadi biarkan. Semua punya kemampuan sendiri-sendiri, semua punya kapasitas sendiri-sendiri gitu kan. Dan semua pun dalam proses belajar. Dalam proses belajar, apa salahnya kita letakkan kesetaraan dulu gitu. Dan para ulama itu janganlah dia pakai namanya untuk merendahkan orang lain. Siapa sih kamu dibandingkan Imam Syafi'i? Siapa sih kamu? Apa iya Imam Syafi'i dulu ngajarin kayak gitu? Apa iya Ibnu Katsir ngajarin kayak gitu? Apa iya Abu Hurairah ngajarin kayak gitu? Jangan pakai nama-nama itu untuk merendahkan orang lain gitu. Tapi itu hanya sebatas ajakan saja ya, ajakan yang nggak maksa juga. Kalau mau tetap pakai nama-nama itu untuk merendahkan orang lain ya silakan kayak gitu. Semua benar kata Abah, semua punya pertanggungjawaban sendiri-sendiri, punya konsekuensi sendiri-sendiri. Jadi jangan dikira orang yang punya konsep sendiri dan berbeda pengetahuannya berbeda menurut Gus Betik tadi itu dia sedang menyalahi, sedang keluar dan tidak belajar. Karena ketika dia punya pendekatan yang berbeda dan mau diskusi seperti ini berarti orang itu sedang tidak mengedepankan nafsunya gitu. Dia mau diskusi, membahas pemikiran yang berbedanya, nggak ngerem di kamar setelah punya pemikiran sendiri kan. Mau diskusi seperti ini, berbagi, bertukar pikiran. Itu kan orang-orang belajar. Nah makanya gunakan forum-forum di ini, jangan sampai digunakan untuk saling merendahkan. Gitu. Forum diskusi seperti ada penyampaian yang berbeda, tampung, akomodir, masalah diterima nggak diterima. Nanti kan saling menyampaikan, biar jadi perenungan masing-masing. Kan tugas kita hanya menyampaikan. Apa yang perlu kita sampaikan, sampaikan. Kita tidak pada ranah harus memaksakan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bah uraian dari Prof ya, kesetaraan dalam perbedaan Bah. Makasih Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bang Prof Muhlis. Boleh tengah sedikit, Bah. Ayo, moga silakan. Sedikit ya. Ana melihat ini sebenarnya seperti puzzle gitu ya. Puzzle artinya setiap penyampaian opini atau pendapat itu bisa diletakkan pada tempatnya masing-masing sebenarnya. Jadi dia bukan, kita tidak sedang membenturkan satu pendapat dengan pendapat lain, tidak. Makanya tadi kalau saya lihat teman-teman dari khusus dari dalam keluar kan, kalau saya mencoba dari luar ke dalam gitu, epistemnya gimana gitu kan. Jadi bukan untuk merendahkan, bukan. Nah kita juga nggak boleh juga ad hominem, nggak boleh juga, maksudnya menyerang pribadi nggak juga gitu, karena ini kan dalam kazanah berpikir ya. Itu jadi memang ada fungsi masing-masing, ada tujuan, dan termasuk salah satu tujuan daripada ilmu itu adalah untuk takwa tadi kan, dimana takwa itu kan fungsinya untuk menjaga, membentengi, melindungi kan, itu perintah agama juga ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita diperintahkan untuk mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kepada munkar. Jadi ada dua fungsi yang balance sebenarnya. Balance itu fungsi mengajak tapi ada fungsi juga mencegah gitu. Nah, sehingga para ulama, para ustadz itu memang menjalankan keduanya ini secara balance gitu. Jadi ketika seperti kata Prof tadi ya, fungsi amanah ya. Amanah itu termasuk adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ketika ada ulama memang bertugas untuk mencegah itu membatasi itu hal-hal itu supaya on the track gitu, para koridor itu juga tidak salah gitu. Itu bagian dari perintah daripada agama itu sendiri untuk tujuannya itu pada takwa tadi. Nah, jadi kembali lagi bahwa kita tidak sedang saling membenturkan itu. Jadi silakan saja explore gitu. Bahkan benar ya, Islam sendiri sangat menjunjung tinggi dan menghormati akal. Makanya ketika akal itu kan adalah salah satu elemen daripada fitrah ya. Fitrah ya. Fitrallah ya, tidak ada yang berubah pada fitrah Allah itu. Jadi akal itu selama difungsikan secara benar, dia akan membawa manusia itu pada kebenaran ya. Makanya sebenarnya yang merubah fitrah kita itu kan tadi ya, tadi bagaimana lensa-lensa tadi itu terbentuk pada diri kita, apa yang membentuknya. Nah yang membentuk itu adalah yang mendominasi kita ya. Jadi sehingga dia bisa menjadi sebuah kebenaran walaupun itu sesuatu yang batil misalnya, seperti itu. Makanya tetap harus ada itu tadi, seperti saya berikan analogi tadi ya. Jadi kebenaran itu sebenarnya absolut ya, bukan kesepakatan. Nah ini saya kembalikan lagi ini ya, apa yang tadi sebelumnya dibahas ya. Kebenaran itu sifatnya hujjah itu ya, dia adalah absolut ya. Makanya yang benar itu adalah kebenaran itu kemudian di backup dengan wahyu, tentu saja dengan Al-Quran. Nah itu satu ya. Jadi dia absolut gitu. Kenapa? Kalau berdasarkan kesepakatan bisa saja seperti tadi ya, sesuatu yang sebenarnya secara akal itu sudah kita pahami bahwa ya, itu kepiting bukan ikan itu kan, tapi karena dibikin kesepakatan bisa saja berubah jadi ikan seperti itu. Nah itu artinya dia tidak amanah seperti kata Prof tadi. Artinya dia mengingkari fitrahnya, mengingkari akal yang sudah Allah berikan. Itulah fungsi akal. Jadi akal kita ini saja itu kan makasih syariah ya, tujuan daripada agama itu menjaga akal supaya dia bisa berfungsi secara baik gitu. Nah kenapa? Karena sebenarnya dia terkotori gitu dengan lingkungan, dengan sistem pendidikan yang salah gitu ya. Nah ini sedikit saya koreksi juga bahwa tadi ya, akal itu memang betul tidak boleh dibatasi. Cuma yang harus kita pahami bahwa akal itu didominasi ya, dikapitalisasi dan didominasi oleh sebuah hegemoni. Saya ibaratkan tadi seperti papan tulis tadi. Apa yang menghegemoni manusia, maka itu akan membentuk cara berpikir dan akal dia. Makanya dia harus ada tools, harus ada lensa yang benar gitu. Nah, saya berikan analisa seperti itu. Kenapa tadi saya kasih contoh misalnya yang menghegemoni sekarang itu adalah konsep materialistik ya. Bahwa semua alam ini alam materialis ya. Sehingga tadi ya, seperti saya katakan bahwa sampai ada orang yang menuhankan ilmu pengetahuan. Ada.
Saya bukan bicara nonsens, bukan. Ada orang yang menjadi ateis gara-gara konsep materialis ini. Ada orang yang menjadi ateis dan itu banyak gitu. Karena mereka menganggap dia sudah bisa terpuaskan dengan ilmu pengetahuan gitu. Dia lupa bahwa ilmu pengetahuan sains itu tidak bisa mengcover ya keseluruhan daripada ilmu pengetahuan, nggak bisa gitu. Makanya harus ada wahyu yang menjelaskan tentang hari akhir, tentang kiamat, tentang siksa, surga, neraka, malaikat, bagaimana Allah, bagaimana zatnya, sifatnya, dan seterusnya. Itu tidak bisa di-cover oleh sains itu. Bahkan tadi untuk membuktikan bahwa kita anak daripada orang tua kita saja, sains nggak mampu. Ya, sains nggak mampu gitu. Nah, jadi itu tadi bahwa kata menuhankan sains itu ada ketika orang itu tidak menggunakan wahyu tadi, tidak menggunakan Al-Quran. Nah, kalau kita sebagai mukmin kita sudah final bahwa ada Al-Quran di situ. Nah, kalau dikerucut secara khusus lagi terkait dengan Al-Quran, kita sebenarnya nggak perlu berdebat terlampau dalam tentang bagaimana Al-Quran ini, bahwa itu memang ada pakem yang diberikan oleh ulama bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Tinggal kita ikut saja guides itu ya. Maksudnya kita nggak perlu membuat sistem dari awal lagi gitu ya. Karena akan menyulitkan kita sendiri kalau kita membuat kaidah-kaidah yang baru. Misalnya boleh nggak nih rukun iman ini ada 6 kita ganti jadi 7 misalnya. Kita beriman kepada Naruto kita tambah 1, nggak bisa gitu kan. Ataupun misalnya tadi yang sudah pakem, jin itu makhluk gaib gitu. Kita rubah lagi, ada jin yang makhluk nyata nih, hantu namanya. Nggak bisa gitu. Maksudnya apa? Kita akan kesulitan, harus membuat banyak kaidah, merombak banyak sistem untuk bisa membuat kaidah yang baru lagi seperti itu. Jadi ya itulah kita bagaimanapun juga tidak bisa lepas daripada apa yang pakem-pakem yang sudah dibuat itu. Hanya saja tadi ya, tadi kita harus di tengah-tengah gitu, mana yang memang kita di ranah kita boleh bereksplor seluas-luasnya ya tentang ilmu pengetahuan itu, akal kita ya. Tapi di mana kita harus merem, seperti kita jalan ya di jalan itu ya. Ketika ada turunan ya kita memang harus menggunakan rem di situ. Nah, ketika ada tanjakan maka kita harus gaspol gitu supaya kita nggak jatuh ke bawah kan gitu. Nah, jadi seperti itu saja. Jadi kita lebih nyaman seperti itu dan lebih aman ya. Jadi tidak hanya nyaman tapi satu sisi juga aman. Kalau bahasa politik itu aman secara hukum, aman secara politik, dan aman secara satu lagi itu ya. Jadi itu juga harus diinikan gitulah. Nah, jadi itu ya sedikit anak tambahkan ya. Jadi kembali tadi seperti puzzle saja ya, kita tempatkan di posisinya masing-masing sehingga kita tidak sedang membenturkan satu pendapat dengan pendapat yang lain sebenarnya. Oke, ini tanggapan sedikit dari Ana, silakan lanjutkan Abah. Ya. Nanti Pak Zul ya. Jadi kalau antara boleh dan benar, itu dari dua sisi pembahasan sebetulnya. Karena boleh itu nggak selalu benar kan gitu. Tetapi kebenaran itu boleh dipakai dan harus kan gitu. Itu perbedaannya antara kalimat boleh dan benar gitu kan. Kita boleh berbuat apapun. Bolehkah motor saya dijual? Boleh. Motor but saya bolehkah saya dandanin? Boleh. Boleh ditimbang ke tukang rosok? Boleh. Itu kalau boleh, antara boleh dan benar. Mau ke Pak Zul? Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya Hal kemana ini? Jatuh. ada telepon itu Pak, katanya ada telepon. Jadi saya ingin menanggapi ya sekilas aja nih pernyataan Bang Al sama Gus Betik ya. Ya Gus Betik ya selalu menarik nih bagi saya untuk dikomentari. Jadi gini, saya ngomong cepat aja. Jadi tadi kan Gus Betik sekilas ngomong jannah itu kan memang artinya kebun. Ya, hubungannya ke apakah Adam itu diciptakan di bumi? Ya. Maaf Bah, tolong di mute dulu Bah. Noise Bah.
Nah, apakah Adam alaihissalam itu Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan di bumi? Itu kan kita jawab. Hubungannya begini, di alam semesta ini kan ada hukum dari sejak Big Bang akan berakhir menjadi Big Crunch. Dari ledakan besar menjadi keruntuhan besar. Artinya suatu saatnya alam semesta ini sedang berjalan mencapai titik kehancurannya. Ya kan? Itu yang saya pahami. Nah, kehancurannya itu apa? Nanti kan menurut informasi Al-Quran yang saya baca, setelah hancurnya alam semesta ini akan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dibentuk bumi yang baru. Ada itu informasinya di Al-Quran. Akan kami bentuk bumi yang baru. Titik. Nah, sekarang menjadi pertanyaan besar di dalam diri saya. Kan kita tahu bersama, di bumi ini kita dilahirkan, di bumi ini kita makan, di bumi ini kita mati, di bumi ini juga kita akan dibangkitkan. Kan begitu. Sekarang pertanyaannya, oke, nanti bumi ini diciptakan yang baru. Di bumi itu juga kita akan dibangkitkan. Jadi mulai tulang ekor dan seterusnya. Terus bangkit menjadi manusia lagi. Terus nanti kan kita ini akan diadili. Yang saya baca itu kan di surat Maryam ayat 71. Tidak kecuali semua manusia akan menyeberangi atau melalui jembatan Sirat yang berada di atas neraka Jahanam. Jadi kalau kita malah banyak bisa berjalan secepat kilat. Kalau malah sedikit mungkin terseok-seok, tapi langsung kecemplung ke Jahanam kan, dalam keadaan berlutut dan seterusnya. Insya Allah kita selamat, di ujung sana surga menanti. Nah, pertanyaan besarnya lagi, di ujung sana kan menanti surga tuh, ya kan, Telaga Al-Kausar segala macem. Ya, tentu sebelumnya kan penghakiman dulu dan seterusnya. Katakanlah di ujung sana ada Telaga Al-Kausar, kita mudah-mudahan masuk surga, neraka-neraka. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apakah di ujung sana itu yang kita di bumi itu, yang diciptakan bumi yang baru, kan kita menyeberangi Sirat. Neraka Jahanam itu apakah di bumi? Terus di ujung sana di surga itu yang kita tahu ada 8 tingkatan surga itu di bumi. Itu kan pertanyaan besarnya. Kalau kita mau benturkan ini ayat Al-Quran yang mengatakan surga itu di atas sana, hubungannya dengan Adam diciptakan di surga di atas sana. Karena kan ada di Al-Quran mengatakan ukhruj minha, keluarlah dari sana. Ya. Artinya kan turun ke bumi. Di samping itu kan ada hadis yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu dulunya putih bersih. Hajar Aswad itu berasal dari surga. Dulunya itu dia putih bersih. Karena dosa-dosa anak Adam lah yang menyebabkan dia menjadi hitam. Makanya kita kenal disebut ya Aswad. Itu kan ada kalimat berasal dari surga. Surga yang mana? Apakah surga di atas tanah? Apakah surga di bumi? Kan pertanyaan lagi. Jadi ya ini bagi saya pribadi nih ya pertanyaannya. Saya pernah bertanya kepada Ustaz, tapi saya nggak puas jawabannya. Ya, entah siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya ini. Mungkin Gus Betik atau apa, nggak tahu lah siapa. Itu kan menarik juga untuk dibahas. Karena kata kuncinya Allah akan menciptakan bumi yang baru. Kan nanti kan suatu saat menurut pengetahuan ini kan ilmu pengetahuan sekarang ini
matahari ini kan nanti akan habis energi. Pak Jul, sebentar. Pak Jul, ayat mana dikatakan mau diciptakan bumi yang baru tuh ayat mana? Ya saya mesti cari dulu Pak, saya nggak Iya, hafal. setahu saya tuh nggak ada bumi yang baru. Yang ada itu adalah kehidupan yang baru. Saya juga mau tanya itu tadinya. Ya, lanjut. Iya. Sebentar ya, habis ini saya akan cari ayatnya karena saya ingatan saya begitu kalimatnya. Akhirnya yang salah terjemah, bukan ibunya itu seperti itu. Kalau bumi itu kan ardi ya, art ya. Yang Anda tahu apa kalimat Al-Qur'annya apa? Kehidupan yang baru, bukan bumi yang baru. Oke, baik. Mungkin saya waktu itu memang membaca terjemahannya, saya nggak cross check Arabnya ya, maaf. Oke, nanti ya kita kan bisa bahas tuh. Berarti kan terjadi kesalahan terjemahan. Izin Nah, ini kan teman-teman. fatal juga dong berarti kan. Ya, apa izin Mbak, saya tanggapi aja langsung ya sedikit ya. Silakan. Jadi mengenai surga tadi, yang harus kita pahami bahwa surga itu adalah alam akhirat. Alam akhirat itu dia alam metafisik, alam gaib. Ya, samain sifatnya itu seperti langit itu ya. Dia tidak bisa kita definisikan secara letterlek. Ya, alam akhirat itu alam akhirat sama seperti alam barzah. Apakah di dalam tanah? Ya tidak, itu alam gaib. Maksudnya alam di mana kita sudah berpindah dari alam kehidupan ini kepada alam pertanyaan malaikat, itu alam barzah. Termasuk juga bagian daripada alam akhirah dia. Nah, jadi yang dikatakan jannah, surga segala macam tadi itu kan balasan daripada Allah ya. Janji Allah kepada orang-orang mukmin itu dibalas dengan surga dengan kenikmatan. Nah, kalau di dalam tafsir ya, surga itu dia definitif, dia bukan kata kiasan, dia memang ada namanya itu, ya, dan punya tingkatan masing-masing, ya, jannah, ada firdaus, ya, ada surga Aden, ada surga banyak itu tingkatan-tingkatan, sebagaimana juga neraka ada tingkatan-tingkatannya. Nah, itu bukan di alam dunia ini, bukan. Ya, karena kita harus mati dulu baru ke sana, ya maka tidak mungkin dia di dunia gitu. Kalau di dunia ini kan orang hidup saja yang bisa mengalami. Nah, itu secara ini saja ya, secara logik saja. Belum masuk kepada dalil-dalil tadi ya. Baik, begini Pak, sebentar. Sebelum saya lupa, kita tiktokan aja. Sekarang kan nanti nih informasi dari Al-Quran kan seperti yang kita tahu, bumi ini kan akan hancur. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Nah, hancur lebur nih bumi ini, hancur lebur pokoknya kan. Nanti katakanlah diciptakan bumi yang baru, katakanlah begitu dulu. Nanti kan jadi tulang-tulang belulang kita nih walaupun bumi hancur tetap masih bisa dikumpulkan oleh Allah, itu kan kuasa Allah, itu harus sepele bagi dia kan. Jadi dibangkitkan lagi semua manusia ini dari Adam sampai terakhir di bumi yang baru itu pemahaman saya gitu loh. Entah buminya di kemana intinya bukan kehidupan fana ini, maksud saya itu seperti itu, bukan kehidupan yang fana ini maknanya. Tapi sudah masuk ke alam akhirat. Baik. Sekarang pertanyaan saya, apakah nanti tulang-belulang manusia ini akan dibangkitkan di bumi yang baru itu atau di kehidupan yang baru itu? Jadi jawab dulu. Enggak, sekarang begini, yang ayatnya ini Bang Al, ayatnya Ibrahim 48 kali. Coba baca coba. Ardi diganti Ardi. Coba baca. Tolong bacain Bang Muklis. Waduh, yang apa aja bah, yang mahrotnya bagus bah. Nggak apa-apa, Kang Prof ini profesional kok, boleh. Apa, itu pasti bisa lah. Normal. Tolong Bentar, bacain ya. bro. Ayat berapa? Surat Ibrahim ayat berapa? Wah, cari lagi. Sambil nyari saya mau cerita nih ya. Ya, Saya mau cerita sambil nyari-nyari dulu tuh menjawab. Saya termasuk orang yang percaya Al-Quran itu dari Tuhan. Dari kecil tuh saya pencari kamusnya supaya bisa. Dan alhamdulillah walaupun saya bukan dari pesantren dan sebagaimananya belum baca, saya bisa
apa, membukanya dengan kamus. Iya, maaf Pak, bentar Pak. Ini nih Ya, lagi fokusin dulu Pak. bukan. Ayat 48 Pak. Bukan diganti. Allah menciptakan langit yang baru, tapi dengan di sini tubadalul ardu ghairul ardi. Ya. Maksudnya tubadal itu diganti. Bumi Ya. diganti dengan bumi yang lain. Nah, Tapi berarti bukan kan juga bumi ya, yang Pak? baru Bukan kan bumi Pak? yang baru, bukan, nggak ada kata-kata baru. Karena kalau kita menggunakan diksi dengan nanti Tuhan akan menciptakan bumi yang kita termasuk nanti ikutan kepada Bible. Itu loh. Saya nggak menyinggung Bible, Bah. Ini kan kita tahu di Al-Quran bumi ini akan hancur kan, Ya, bener nggak? iya, tapi di sini di mana yauma tubaddalul ardu ghairul ardi wasamawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Jadi yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Itu Berarti ini pengertian menyatakan apa alam, bumi yang alam lain ini? mahsyar. Bumi yang lain ini bumi yang ini juga apa bumi yang gimana nih? Aldi Ya, sama-sama Aldi lah, pokoknya sama-sama Oh Aldi. ya beda, bukan bumi inilah. Kan itu bahasanya kan bumi Tapi diganti dengan penamaannya bumi yang sama-sama Aldi ya, lain. Pak ya? Penamaannya sama-sama Aldi ya? Saya manusia, sampean manusia kan beda-beda manusianya. Mm-mm. Jadi Gitu. bukan bumi yang baru bukan ya? Ya bukan lah, nggak ada kata-kata baru di sini. Itu adanya. Makanya kata lain ini harus diterjemahkan, Bah. Kata Ya, lain ini apa gitu? lain itu bisa sekarang sudah ada, tapi kita belum ke sana. Kan gitu. Namanya juga kan nama alam. Intinya ini menerangkan tentang adanya alam mahsyar. Gitu loh maksudnya, alam mahsyar itu beda dengan alam dunia, beda juga dengan alam barzah, beda dengan alam rahim, beda dengan alam roh dan lain sebagainya itu Iya alam kan sebelumnya kan proses kebangkitan dulu nih, baru kita kumpul di padang mahsyar kan begitu bahasa seterusnya. Iya, maksudnya saya itu berkeberatan ketika pakai kita nanti di bumi baru itu dari si kafir yang dipakai gitu. Itu. Ya saya nggak menyinggung Bible nggak. Kalau bumi serap gimana, Bah? Buminya bumi serap kan pengganti, Bah. Ban serap. Ini nggak dikatakan pengganti loh. Jadi ini maksudnya diganti dengan bumi yang lain, ban sama-sama ban, cuma beda ban. Iya, berarti kan serap, Bah. Ya iya. Abah boleh, ketika kan. ganti bannya ban serap bukan, Bah? Iya, sama-sama ban. Ya. Kalau baru bahasa Arabnya jadid ya, Bah. Ya iya, bahasanya. Apa? Berarti Ya apa? Gini, kalau saya itu kan mencari kata dunia dan akhirat itu ada memang di Al-Quran. Telah saya telusuri, arti dunia itu adalah akses. Sedangkan akhirat itu adalah ceritanya kalau saya dari kamus, itu ternyata masa depan. Kehidupan masa depan. Jadi kehidupan. Nah kalau dihubungin sama jannah, itu artinya apa? Jadi kehidupan masa depan yang jannah itu punya arti. Mengandung arti gila juga bisa mengandung arti, kemudian mengandung kebun juga bisa. Kalau saya melihat dari pengalaman saya menelusuri kamus, ya, itu ternyata kehidupan masa depan itu yang dibilang jannah itu adalah kehidupan yang nanti kamu bilang gila ini, teknologi gila semua gitu, semacam itu. Nah, tapi memang yang saya ini obok-obok itu terkait dengan dunia itu akses itu ternyata akses ini banyak caranya menuju ke berapa jalan gitu, ada 7 jalan katanya menuju ruang angkasa, ada 7 jalan itu ada disediakan itu kalau yang saya baca kamus. Nah ini bumi ini akan hancur katanya, kononnya saya coba hancur. Itu kamu harus cepet-cepet akan hancur nih. Matahari kan di alam Bima Sakti ini. Kamu cepet-cepet tolong bidik ke ini ruang angkasa lain. Jadi jangan coba-coba ya kamu kan. Harus cepet ini. Jadi kita disuruh pergi dari bumi ini. Gitu. ya percuma aja Pak pergi ke planet lain, bumi lain, pasti semua akan hancur semua Pak. Gini Pak Zulkarnain, itu disarankan ya disuruh pergi itu dengan teknologi. Nah
pesawatnya ini saya baca, saya tafsir itu, ini saya cerita aja. Itu ternyata pesawat yang harus kamu buat ke ruang angkasa itu katanya itu pesawat dengan kabin yang seolah-olah seperti rahim ibu. Jadi dia harus tidur, jadi kamu harus tidur berangkat ke luar angkasa itu. Itu yang saya tersengaja, memang saya tergila-gila itu baca kamus itu. Sampai sekarang tuh teknologi gitu. Jadi kita ini harus pergi. Nah, kiamat tuh ada berbagai macam. Kiamat di dunia apa? Di Bima Sakti itu juga bisa terjadi. Dan kita harus pergi katanya, disuruh pergi. Kita disuruh pergi gitu. Itu kalau saya yang resumi dari pengalaman itu saya. Bang, kalau diteruskan ke situ nanti sampean nggak percaya adanya kiamat. Nah, Iya. ada definisinya lagi, masing-masing ada definisinya lagi gitu. Nah, Arti kiamat. Menurut saya tuh kehancuran tuh seluruh alam Pak, multiverse ini akan hancur semua Pak. Karena yang kekal itu hanya Tuhan Ya saja. terserah Allah sih saja. itu nggak apa-apa juga. Dan itu cuma konsekuensinya kalau saya terlalu berat. Karena ketika kita nanti, nah itulah nantinya akhirnya kita tuh lebih percaya kepada akal kita yang terbatas daripada percaya Iya, kepada jadi apa yang kayak- sudah tersurat kayak di Al-Quran dan hadis. kucing-kucingan Itu. terhadap kehancuran satu Kalau planet. menurut saya terlalu berat resikonya Kucing-kucingan nanti itu. kan. Gitu. Kalau menurut Ya saya terlalu begitulah kalau ngikutin kamus. Iya. Gini bang. Jadi di dalam dalil yang saya lihat, nggak tahu benar nggak tahu salah, tapi saya memahami gini ya. Kata dunia itu selalu bersanding dengan kata akhirat. Jadi nggak pernah bumi atau ardi itu bersanding dengan akhirat. Kalau ardi itu bersandingnya dengan langit, dengan sama gitu ya. Nah, saya melihat ketika bumi itu selalu bersanding dengan akhirat, ini sedang bicara dimensi. Kalau bumi itu kan bicara tempat ya, ruang waktu, ruang tempatnya bumi, langit kayak gitu kan. Tapi bicara dunia dan akhirat bicara dimensi, sudah bicara karakter, ukuran, sifat ruang dan tempat, ruang dan waktu itu gitu. Jadi ada kesetaraan antara dunia dan akhirat dengan sifat karakter yang berbeda gitu. Jadi kalau di dunia itu punya sifat dan karakternya fana, kalau akhirat punya karakter abada. Tapi dia punya kesetaraan, sama-sama setara sebagai dimensi gitu. Jadi bisa saja tempatnya tetap bumi dan langit, tapi berganti dimensinya dimensi akhirat gitu. Dimensinya fana ke dimensi yang abada gitu. Berarti Kalau saya memaknainya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. nanti bro, Muklis, nanti bumi kita nih dimensi yang baru, otomatis buminya baru gitu juga, apa enggak? Kayak bumi yang lama, gimana? Ya kalau pakai apa ya pemaknaan Bang Osi kan bumi baru, kalau pemaknaan Abang bumi serap ya terserah ya. Intinya kita tuh lebih tekan pada berganti dimensi dari dimensi dunia ke dimensi akhirat gitu. Ya Kita iya, karena kan di mata Allah itu kehidupan di bumi ini manusia satu Dari hari dimensi yang fana akhirat ke dimensi yang sama abada, dengan gitu. 1000 tahun di ukuran dunia kalian itu kan udah Ya, antara itu dua dia. dimensi yang berbeda. Jadi ada kesetaraan, cuma punya sifat ukuran yang berbeda, punya Nah, karakter yang berbeda. ini sederhana saja. Saya mau nanya. Gimana, Pak? Tadi Pak Zulkarnain ngomong di mata Allah. Pertanyaannya, apakah Allah punya mata? Ya enggak, Mbak, ini kan bahasa alegoris. Nah itu maksudnya ada hal-hal yang demikian itu. Oleh berarti Hati-hati kan, hati-hati Bang. Si Abah tuh kalau lagi nakal bahaya loh. Apa? Ya. Apa? Saya tuh gini, kalau saya ngelihat tingkat apa pengertian saya, soalnya saya ini baca kamus doang ya. Nanti kalau disalahin silakan salahin gitu. Saya tuh ngelihat dari message-nya para nabi. Para nabi itu Adam sampai Nabi Muhammad itu punya message teknologi. Kalau Nabi Adam itu kan digambarkan terkait penciptaan manusia. Sedangkan Nabi Muhammad itu ketika dia dibedah
Itu lambang teknologi dibedah apa? Hatinya tuh dibersihkan tuh. Itu sekarang teknologi melambangkan teknologi operasi Kain awet. ya. Nah, kemudian Nabi Isa itu lambang teknologi terkait apa? Cloning, penciptaan apa? Telur tuh. Begitu juga nanti Nabi Adam, akhirnya teknologi manusia itu bisa menciptakan manusia terakhir tuh. Jadi kalau melihat dari urutan Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu urutan teknologi, kemajuan teknologi itu yang saya gambarkan, ya saya simpulkan. Oh gini, Nabi Muhammad dibedah, ternyata sekarang ada operasi plastik, kemudian sekarang kegilaan lagi ada cloning. Jadi orang tanpa sperma ya bisa hidup, bisa dibuat, yang penting ada telurnya. Jadi itu yang menarik gitu loh. Jadi kalau telur di cloning itu diambil ya, misalnya telur wanita dia ngambil dari DNA wanita itu ya hasilnya perempuan dengan teori cloning. Nanti kalau misalnya mau laki ya bisa cari DNA laki-laki. Jadi ini teknologi-teknologi yang akan tergila. Ini baru tingkat ini loh ya. Baru tingkat apa? Tingkat Nabi Isa. Belum nabi lain gitu loh. Ketika nabi lain itu akan teknologi lebih maju lagi gitu loh. Ternyata teori aging dan manusia ini akan hidup mungkin 1000 tahun dengan tarikh anti aging. Dan anti aging ini nanti ini harus menemui antivirus nih. Kalau sekarang kan antibiotik itu udah menciptakan manusia umurnya dari 50 sampai sekarang 90-an. Tapi nanti kalau antivirus muncul, maka dia akan ke 200-an. 200 sampai 300 usia manusia. Nanti akhirnya ujung-ujungnya kita merekod dengan teknologi yang baru, itu Nabi Adam sama Nabi Nuh. Itu kalau saya lihat dari message yang ada di Al-Quran. Itu aja saya kesimpulan. Itu Bang, cuman ini pemikiran kamu, silahkan disalahin juga nggak apa-apa. Bapak baca kamus apa sih Pak Agus? Saya itu kamus Al-Quran, misalnya korpus Al-Quran, itu saya terjemahkan lagi. Banyak, sebenarnya kamus saya ada 10 kamus mungkin. Nah, saya cari-cari kata-katanya itu. Saya bukan ahli ini deh. Saya kembali lagi, saya udah ngomong ngaku di sini bukan apa, bukan dari pesantren, nggak bisa juga baca juga susah. Tapi saya bisa membaca, menafsirkan itu. Jadi kata-katanya saya terjemahan terus-terusan. Akhirnya saya dapat gitu. Baik. Begini sekarang saya ingin mendengar nih komentar Gus Bestik nih tentang apakah setuju dengan argumen saya suatu saat bumi ini akan diciptakan bumi yang baru. Gimana pendapat Gus Bestik nih? Saya pengen dengar. Silakan Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Abah ya, diksi baru itu merujuk kepada pernyataan Bible, langit baru bumi baru gitu ya. Sedangkan di Al-Quran itu tidak ada, yang ada itu bumi yang lain, jadi bukan bumi baru. Jadi bisa saja bumi itu sudah ada tapi masih belum didaya gunakan, artinya bukan baru gitu. Kalau baru dipahami tempatnya karena kita pindah ke tempat yang baru ya monggo saja, tapi kan tempat yang baru itu belum tentu baru karena tempatnya, misalkan ada rumah ya, aku sekarang ngontrak di sini, terus mungkin karena terlalu mahal atau apa, atau aku alhamdulillah bisa bikin rumah ya, rumah itu sebetulnya bukan baru, tapi sebagai tempat memang baru pindah gitu loh. Jadi untuk itu aku lebih condong untuk tunduk terhadap teks, tidak ada kata baru, yang ada di situ adalah bumi diganti bumi yang lain, begitu tentang itu ya. Terus masalah tentang dunia, kita harus coba dekati dulu pendekatan linguistiknya. Dunia itu kan bahasa Ibrani yang artinya ketidakabadian. Itu. Dunia itu artinya tidak abadi, maka apapun yang ada di dunia nanti akan ada masa akhirnya, begitu. Tapi lain ya, dalam konteks Jawa nanti Abah Tia bisa menjelaskan. Dunia itu dari lisanul Arabian masuk ke India menjadi duniahe, masuk ke kita menjadi dunia, masuk ke kita yang Jawa menjadi donyo.
Ada lagi perkataan kedonyan. Itu nanti maknanya beda lagi. Makanya teks itu akan ditentukan oleh konteksnya. Donyan itu kalau ditasrif itu ya dari dunia itu. Jadi kalau ada orang yang selalu menumpuk-numpuk kenikmatan itu dikatakan kedonyan gitu ya. Tetapi asalnya itu adalah artinya ketidakabadian. Artinya ya tidak abadi. Dia akan menemui masa akhir. Apakah yang tidak abadi itu di buminya atau di planet lain? Maka kalau kita lihat di Al-Qur'an itu ya totalitas ya universe, alam universe ini itu akan selesai semua pada waktunya. Seperti itu ya. Kemudian kita kadang-kadang rancu antara kiamah dan sa'ah. Gitu loh ya. Antara kiamah dan sa'ah itu sepertinya menarik untuk kita diskusikan. Apa artinya kiamah, apa artinya sa'ah. Yang ada kan kiaumul lail, bukan sa'ah lail gitu. Ya, selama ini kan kita memahami bahwa kiamah itu bangkit. Jadi hari kiamat itu hari kebangkitan. Kalau sa'ah itu lihat di surat Zukhruf 61. Wa innahu li sa'ati. Masalahnya itu sa'ah itu sudah tepat atau belum diterjemahkan kiamat. Gitu loh. Aku kan selama ini masih ingat itu ya. Aku sampai sekarang tidak bergeming bahwa surat At-Taubah ayat yang ke-60 itu harus didekonstruksi ulang sesuai dengan teksnya. Jangan kita ngatur teks. Karena itu jelas-jelas tertulis sodako bukan zakat. Aku konsisten di situ. Aku itu mau dihadapi oleh teori fikih model apapun tetap aku tolak. Gitu loh. Nanti zakat dibagi begini-begini, nanti sodako ada yang wajib. Itu aku tolak. Karena aku lebih tunduk, lebih takut terhadap teks Qur'aninya. Jadi kita tidak punya otoritas untuk merubah dari zakat ke sodako atau dari sodako ke zakat. Nggak berani aku. Ya. Jadi percuma mau menghadapi gue seperti mau pakar fuqaha seperti itu mesti aku tolak gitu. Karena aku berusaha tunduk terhadap teks. Begitu juga di teksnya itu Kang Mas nggak ada kata baru. Ya. Jadi bumi baru, langit baru itu ada pada terminologi saudara kita yang di seberang begitu ya. Kalau aku merujuk pada teks karena aku berusaha tunduk terhadap teks begitu. Terus tadi ada Kang Al ya, sayang dia sudah turun ya. Kebenaran itu ada dua Kang. Ada kebenaran absolut, ada kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu biasanya diambil kesepakatan. Itulah yang aku maksud kebenaran kesepakatan. Ya, kita sepakat mengatakan yang hidup di air dengan anatomi ada sirip, ada begini itu ikan. Itu kesepakatan. Ada yang bentuknya bundar tapi nggak memanjang begini itu kepiting, itu kesepakatan. Kalau mau ikan kita ganti kepiting kita ganti. Ya kalau kita sepakat monggo saja. Ya, jadi kebenaran itu ada kebenaran kesepakatan. Itulah kalau kita lihat para fuqaha itu biasanya mengatakan pendapat yang muktabar atau muktabaro. Itu pendapat yang mainstream, artinya mainstream bersepakat, tapi kan ada yang anti mainstream tidak sepakat dengan pendapat itu gitu loh. Dan itu juga tidak boleh memaksa, ya. Orang semua sepakat ya bahwa nanti kita akan melalui Shirathul Mustaqim. Ya silakan saja kalau ada sepakat. Kalau aku nggak sepakat, karena Shirathul Mustaqim itu bukan nanti, sekarang. Nanti itu sudah proses, sudah hasilnya, bukan proses. Misalkan aku di jalan ya, aku nemukan dompet di jalan, tak buka uangnya 1 juta. Ada 2 pilihan, karena di dalamnya ada KTP. Jadi aku tahu siapa yang punya dompet. Pilihanku ada 2. Pertama, aku kembalikan kepada yang punya, aku antarkan ke rumahnya. Kedua, atau uang itu aku ambil. Nah, ketika aku memilih antara aku ambil itu dompet yang ada uangnya dan aku kembalikan, itu aku sedang melalui sirotol itu, jembatan itu. Ya, bukan nanti gitu. Nah, tapi kan aku juga harus bisa memaklumi secara mutabar, secara pendapat yang banyak itu nanti Shirathul Mustaqim, ya monggo saja gitu ya. Jadi aku jelaskan
ada pendapat yang berdasarkan kesepakatan, ada yang absolut gitu. Kalau pendekatan matematisnya, makanya kemarin juga Prof asumsi juga itu salah, karena silogisme juga nggak benar ketika kita berbicara tentang hasil atau takdir kemarin ya. Karena jangan mengkomparasi antara yang bervariabel dan tidak variabel, beda. Orang teknik itu rinci sekali gitu ya. Sekarang aku bilang begini, kebenaran 1 tambah 1 tambah 1 itu absolut. Itu absolut, pasti 3. Kalau dia bilang 1 itu ya perlu dibawa lah, mungkin otaknya nggak beres itu. 1 tambah 1 tambah 1 itu absolut, mesti 3. Mau ditanya sampai mampus 3. Selain 3 nggak bisa, itu absolut. Tidak punya pilihan. Beda dengan 1A tambah 1B sama 1C. Itu ada variabel A, B, C. Konstanta A, B, C itu berapa nilainya? Kita harus bersepakat dulu. Kalau kita sepakat, nanti hasilnya sama. Kalau kita tidak sepakat berapa konstanta A itu, bisa 2, bisa 3. Itu hasilnya beda-beda. Itulah yang aku bilang, kebenaran itu ada 2. Kebenaran absolut dan kebenaran berdasarkan kesepakatan gitu. Ya. Tentang kebenaran. Kemudian tentang saintis, aku sudah lama berpikir. Ya. Sudah lama aku berpikir dan aku sempat mau riset tapi nggak punya biaya karena harus mengumpulkan berapa referensi gitu ya. Yang aku pikirkan begini, orang itu semakin saintis, semakin teis atau semakin ateis, gitu loh. Karena banyak kita temukan catatan-catatan autobiografi para saintis itu akhirnya dia menjadi ateis. Tetapi ada juga yang menjadi teis, gitu. Nah ini menarik. Apakah saintis itu akan menjadikan orang teis atau ateis? Itu perlu riset lah ya. Itu menarik. Terus untuk Kang Mas Agustan yang lagi banyak kamusnya dan aku tolong minta bantuan. Injil itu apa artinya ya? Injil. Nanti kalau sudah tahu bisa di DM atau bisa disampaikan di sini. Kalau di DM kan yang tahu cuma aku ya. Kalau di sini kan bisa kita saling tahu semua gitu ya, Injil. Karena otakku menolak. Siap. Kalau Injil itu Ayatnya apa? Ayat apa tuh Injil? Aku baca. Ya, karena otakku menolak kalau Injil itu diambil dari Evangelion yang Yunani. Gitu loh. Ini kan kita sedang melakukan gospel fikir. Dan aku menolak kalau Nasrani itu dinisbahkan kepada tempat namanya Nazaret. Enggak. Kalau Nasrani kan Nasrullah, pertolongan, itu sudah kita dapatkan. Yang aku perlu tahu Injil. Karena aku menolak kalau Injil itu nggak mungkin lah Allah itu akan terpengaruh dengan pagan gitu. Nggak mungkin. Ya. Cuman kan kalau kita diskusi literasinya, ini loh Injil itu berasal dari Evangelion, artinya kabar baik gitu. Nah, kita kan harus percaya diri. Tapi kan kita juga harus perlu wawasan. Makanya itu tolong Kang Mas carikan di kamus Anda Injil itu artinya apa. Terima kasih, aku kira gitu dulu. Saya akan ceknya langsung ya. Siap. Monggo, Pak. Oke, baik. Saya akan tanggapi dulu ya, Gus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tanggapi sebentar ya, Pak ya. Ini Gus Betik. Saya memang membedakan antara Yaumus Sa'ah dengan Yaumul Qiyamah. Itu jelas beda. Yaumus Sa'ah itu adalah hari pada saat bumi dan seluruh alam semesta ini akan hancur lebur itu tadi, menuju ke titik Big Crunch ya, runtuhan besar lawan dari Big Bang. Kalau Yaumul Qiyamah jelas hari pada saat semua manusia dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dibangkitkan, dalam tanda kutip bagi saya di bumi yang baru, dalam tanda kutip ya, jangan dibahas lagi. Nah itu ya, saya memahaminya memang jelas berbeda. Nah jadi ya kadang-kadang itulah memang saya akui ya, kita harus akui kadang-kadang Yaumus Sa'ah diterjemahkan hari kiamat, hari
kebangkitan. Ini kan jadi rancu. Padahal yaumul saat itu hari kehancuran bumi dan manusia ini. Hari kiamat, hari kita dibangkitkan menuju yaumul padang mahsyar, menuju mizan, timbangan amal dan seterusnya ya. Hingga siapa nanti yang masuk neraka dan surga tergantung amalnya dan syafaat Rasulullah SAW dan rahmat Allah kan, tergantung yang punya surga mau kita dimasukin kemana. Mas Jul, bisa saya potong sebentar, Mas Jul? Ya, silakan Gus, silakan. Alhamdulillah ternyata Anda lebih pintar dari yang aku duga. Jadi sekarang tugas Anda, tolong sampaikan kepada Depak, itu kalau menerjemahkan kiamat dan sa'a itu jangan kacau gitulah ya. Semua punya arti sendiri-sendiri. Matur nuwun Kang Mas, dan Anda hebat. Oh, Bang Zul ini ahli menteri agama. Taduh, gampang. Sa itu jam loh, hati-hati loh. Ya betul, Bah. Ada dikatakan waktu, tapi saya sendiri mengatakan itu yaumul saat itu hari kehancuran dunia. Alasannya di mana? Harus ada alasan. Kalau tahun pokoknya nggak bisa. Nah, alasan saya itu begini, gitu harus ada alasannya. Alasannya di mana? Ya karena kan nanti bumi ini kan hancur lebur semuanya, Pak. Iya. Ada lagi yang bahas. Yang mau bahas itu kan hari kebangkitan. Nah, terus ya usaha di mana? Kalau bukan hari kiamat. Itu dong. Tidak ada alasan gitu loh. Ya itu tadi, nanti saya carikan ayatnya. Saya kan nggak siap nih dalil-dalilnya. Saya kan mengutarakan pemahaman saya yang ada di pikiran saya saat ini. Iya. Contohnya gini Pak. Julu suka saatan. Nah, itu pakai saat juga. Ya kan abad kan tahu satu kata dalam bahasa Arab kan bisa berbagai macam arti, benar nggak? Nah, jadi. Tapi kan kita lihat dulu bahwa konteks ayatnya sedang berbicara tentang apa, kan begitu. Iya, makanya kenapa gini saya juga nggak setuju juga dengan seperti itu. Tolong katakan ke MUI, saya itu masih mempercayai MUI bahwa mereka itu orang-orang yang berilmu dalam bidang MUI Bah, Depak Bah, bukan MUI, Depak. Ya Depak, iya Depak kan. Oke, Depak. Baik, Bah, maaf Bah, saya potong Bah. Sebelum saya lupa, ya nanti gampang lah itu nanti kita diskusi. Ya, saya bahas tentang Injil ya. Kata Injil yang pernah saya baca dan saya pernah dengar dari Mahfud. Jadi kata Injil itu rupanya dari kata dasar najalah. Artinya apa? Intisari. Intisari apa? Jadi pengajaran Isa Al-Masih itu merupakan pengajaran dari intisari ajaran Musa, ajaran Tauratnya Musa. Diintisarikan di ajaran Isa Al-Masih yang disebut Injil. Jadi benar kata Gus Betik, nggak ada urusan Injil, kata Injil itu dengan bahasa Yunani itu bullshit. Itu logikal falasi yang mengatakan bahwa Injil itu dari kata evangelium atau awongelium, itu omong kosong, bullshit. Ternyata itu dari bahasa Arab asli. Injil itu dari kata najalah yang berarti intisari. Begitu Gus Betik jawaban saya. Silakan Gus Betik. Oke, Gus Betik. Ya. Ini saya sudah dapat artinya dari dictionary ini. Artinya siklus yang terus menerus. Jadi siklus yang turun menurun. Jadi yang berlakunya turun menurun itu arti yang saya baca yang cocoklah di ini. Ya makanya Pak Gus, oke Anda punya kamus banyak. Kita nih kalau membahas sesuatu kita perhatikan dulu konteksnya apa Pak di ayat itu. Jangan Bapak langsung letterlock. Oh Injil ini, ya nggak bisa begitu Pak. Iya betul Pak Zulkarnain, betul. Saya nggak ini kalau saya ngelihat dari ininya aja kesimpulan dari
kata-katanya. Jadi kalau itu nanti kalau memang berkonteks saya akan jelasin lagi gitu. Masa begini Pak, maaf saya potong. Kita bicara misalnya kata kitab di Al-Quran. Itu kan kata basarnya kataba atau kutiba. Ada kalimat kutiba alaikumusiyam. Di situ tidak bicara kitab atau buku, di situ bicara ketetapan, telah ditetapkan atas kalian untuk berpuasa. Di situ kalimatnya kutiba. Ada lagi di ayat yang lain kitab, Alkitab. Itu artinya ketetapan. Jadi makanya saya bilang tergantung konteks ayat itu sedang bicara tentang apa. Jangan Bapak langsung mengeneralisir arti kitab itu buku, ya salah. Seperti halnya Bapak mengartikan Injil artinya ini, ya sudah titik. Nggak bisa begitu Pak. Ya Lihat dulu betul. konteksnya, gitu. Seperti kutiba tadi yang Bapak jelaskan itu ternyata kalau saya mengartikan, yang saya baca itu telah tercatat secara ini dari administrasi. Kutiba itu artinya telah ditetapkan atau Ya kalau saya kan ditetapkan. kembali lagi kalau saya telah tercatat gitu. Ya makanya Bapak kalau ya oke lah telah tercatat, tapi kan nggak pas kalau diterjemahkan di Al-Quran telah tercatat. Baca nih, ini apa nih, Najala nih. Apa artinya Pak? Injila itu daripada Najala, Yanjulu. Artinya Kalau apa, Pak? dibahasakan ke sini, maknanya lampu bercabang-cabang, apa namanya, membajak, mencangkul tanah. Apakah gitu? Nah, Yang saya dapat informasinya di internet tuh ringkasan intisari Pak artinya Pak. loh, ini kamus loh, ini kamus Arab Indonesia nih. Najala yang Zulu, ya kan? Tak ada lagi Najlun, Anjala, anak-anak cucu keturunan air yang mengalir, kan kita juga. Ada nggak Mbak di situ salah satunya artinya intisari atau rangkuman, ada nggak? Nggak ada aja Karena terus terang saya belum. Kalau Injila beda dengan Injilun, jimnya mematikan iya, artinya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Injilun, nah gitu, pakainya iya. Nah ini nih. Tapi gini, Bah, kalau kamus itu kan pasti Nah, jangan lain kamus kaidahnya- lagi. Ayo sob. Bukan. Boleh. Kalau nggak kamus itu cocok kan memang nyalain. kewajibannya memberikan penerjemahan secara harfiah ya, Pak ya. Iya. Tapi apakah dalam pewahyuan itu kata itu digunakan juga dengan maksud menggunakan kaidah-kaidah yang kias, Baik. Mbak? Kayak Nah. gitu. Jadi kayak gitu maksudnya. Nah, ini mematahkan argumentasi dari Bang Agustan untuk menafsirkan berdasarkan apa namanya, kamus itu nggak benar menurut Prof asumsi. Enggak. Gini Pak. Gitu loh maksudnya. Dulu, Pak. Ayo. Yang Ayo. sebetulnya kalau saya lihat dari konteksnya sekarang ini, itu sebenarnya Injil itu adalah semacam kitab yang sifatnya sementara, bagian dari siklus. Yang mungkin yang terakhir adalah Al-Quran. Kalau saya lihat dari, saya baca-baca lagi gitu. Jadi siklus, jadi proses bagian dari siklus. Dan itu akan dikembangkan kalau saya lihat dari sini, sehingga yang terakhir itu adalah Al-Quran. Nah, kalau ini bagian, kalau saya lihat di sini, jadi siklus yang akan menurunkan lagi, akan berkembang. Jadi sifatnya sementara, kitab sementara. Itu aja. Iya, ya makanya di dalam apa namanya kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya apa namanya itu, contoh tadi ditambahin kata kalimat iya aja beda artinya, kan gitu. Najala membaca apapun, najala yang dulu najlan membaca mencangkul tanah. Kan. Najlah abuhu, bapaknya memperanakannya. Najlun, anak-anak cucu, Anjala, kan gitu. Oke baik Bah, sekarang saya Betul. tanya, saya kerucutkan nih. Sekarang saya tanya Abah, menurut keilmuan Abah, arti kata Injil yang dimaksud di Al-Quran itu apa sih, arti yang pas kira-kira apa Bah? Saya pengen tahu. Ya karena Injil di sini adalah
apa namanya, Saya tanggapi dikit, hikmah yang Bang. dan monggo. Oke ya, saya tanggapi silakan, Bang. Yang pertama mengenai istilah ya. Istilah itu ada dua, ada makna secara leksikografi ya, secara kata, ada makna secara teologi. Nah ini dua kata ini kita bedakan gitu. Saya kasih contoh begini, kata sunnah. Sunnah itu kan artinya tradisi. Dia bisa digunakan untuk kaidah umum, tradisi yang berlaku di orang Arab. Itu mereka menggunakan istilah sunnah juga gitu. Nah, tetapi ketika kita berbicara sunnah dalam terminologi Islam, maka dia yang terkait dengan sesuatu yang terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dari dua kata, dari satu kata dia punya dua makna. Artinya itu kata yang umum yang telah diadop di dalam Al-Quran sehingga dia memiliki makna yang berbeda. Nah seperti itu. Jadi kita harus paham kaidah-kaidah itu ada dalam ilmu bahasa lah itu apa. Bang Al, maaf saya potong. Sebentar. Ya. Nah itu satu. Yang kedua tentang Injil ya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan bahwa Allah memberi para nabi itu Alkitab wal hikmah. Ada dua, Alkitab wal hikmah. Nah ini ada yang menafsirkan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu. Dia mengajarkan Alkitab, dia mengajarkan Taurat. Itu ada dalam Al-Quran dalilnya ya. Kemudian yang Injilnya yang mana? Injilnya adalah intisari Taurat yang diajarkan itu. Itu yang disebut Injil. Pengajaran itu. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau dia disebut kitab itu? Apakah dia sudah tertulis atau belum ya? Ya sama seperti Al-Quran ketika di Lauh Mahfuz sebelum turun ke bumi, dia sudah tertulis. Nah, itu satu. Yang kedua, kitab itu juga bisa merujuk kepada apa yang pengajaran-pengajaran yang masih ada dipegang oleh alul kitab itu, apakah itu yang tertulis atau tidak di dalam gospel mereka. Tapi itu ada yang mengatakan kalau yang dikatakan alul kitab, nah, ini berbeda terminologi ya, bukan Injil ya, kitab, alul kitab. Maksudnya kitab itu adalah kitab yang mereka pegang sekarang itu yaitu gospel itu. Jadi antara alul kitab ya, istilah kitab yang mereka pegang dengan kitab yang disebut Injil itu kadang ada beberapa terminologi yang kadang-kadang ada ulama yang menafsirkan itu dua hal yang berbeda gitu. Artinya kalau dibilang ahlul kitab berarti mereka megang Injil dong sekarang seperti itu. Enggak gitu. Yang mereka pegang itu sekarang gospel gitu. Tetapi Injilnya di mana? Ya di dalamnya masih ada terkandung pengajaran-pengajaran tentang Injil. Nah, sedangkan Injil itu tadi yang mana? Yaitu tadi yang saya bilang yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya mungkin itu aja sedikit nambahin buat menengahi saja biar kita nggak terlampau kaku. Bentar, saya komentar dikit, Pak. Izin, Pak. Ya ini Jadi kan berarti ada habis 1 menit. Iya 1 menit, Jam Pak. 10. Ya. Jadi berarti kan benar dong tadi pernyataan saya bahwa Injil itu berasal dari kata dasar najala yang artinya intisari atau rangkuman dari ajaran-ajaran Taurat Musa alaihissalam. Kan begitu, Bang Al berarti setuju ya bahwa arti Injil itu pengertiannya intisari ya, seperti benar? itu atau disebut juga dengan hikmah. Alkitab Oke, hikmah. Ya. Kan Isa alaihissalam diberikan oleh Allah kan ataina kitab wa hikmah, kan begitu kan? Betul ya. Jadi kitabnya itu Taurat, hikmahnya itu Injil gitu. Ya kitab di situ pengertian saya bukan buku, Bang. Itu satu ketetapan dari Tuhannya. Sudah saya jelaskan tadi ya sebelum Ya, turun. entah itu nanti dibukukan atau apa. Karena begini, setahu saya yang saya pernah baca, Allah itu menurunkan 50 suhuf kepada Nabi Sis, Nabi Sis. 30 suhuf kepada Nabi Nuh alaihissalam, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, 10 suhuf kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga jumlahnya berapa? 100 suhuf. Ya. Ditambah lagi yang lainnya. Jadi suhuf ini kan pengertiannya lembaran. Nah sekarang pertanyaannya kan, yang kita tahu ini kan kita percaya kepada kita sebelumnya lah kan, Taurat, Zabur, Injil. Berarti kan itu
katakanlah sudah pernah tertulis, sudah pernah ditulis. Tapi ini kalau kita bicara kalimatnya kan Allah telah menurunkan. Ya menurut saya memang tidak diturunkan dari langit, bukan, itu kan bahasa kias. Artinya diberikanlah informasi, bisa jadi itu dituliskan oleh Nabi Sis menjadi 10 lembar, dikatakan suhuf. Nabi Ibrahim 10, Nabi Musa 10, ditulisnya mungkin menjadi 10 lembar suhuf. Nah, itulah yang saya pahami sebagai Tauratnya Musa, tidak seperti Taurat yang ada sekarang ini. Itu bukan, menurut saya itu bukan. Jadi Taurat dan Zabur dan Injil yang dimaksud Al-Quran itu bukan kitab mereka sekarang ini, bukan gitu. Jadi para oten-oten juga jangan GR kalau ketika bicara di Jabatan Muslim, bicara Injil, bukan kitab kalian otennya. Begitu yang saya pahami. Silakan Mbah, selesai waktu. Ya. Saya kembalikan kabar. Ya, terima kasih. Sebetulnya masih banyak yang harus di. Tapi intinya karena udah jam 10:20 ini, jadi terpaksa kita harus menghentikan perdiskusian hari ini. Puas tidak puas, dan itu memang inilah yang bisa disodorkan pada pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena banyak hal yang harus disampaikan. Roh gentayangan utus bah. Ya nanti saya utus roh genderuwo lah. Bukan gitu ya, maksudnya mudah-mudahan ada manfaatnya saja. Tapi intinya, Amin. bahwa Al-Quran itu, apalagi ketika kita membaca Al-Babu ini Rob, bab yang Rob, ya, ketika bab yang Rob ini menerangkan al-Robu wa tagayiru awahir kalami ikhtilafi awamil dahilati jadi alamat di dalam bahasa Arab, huruf Arab ini nanti bisa berganti dengan bertambahnya kata walaupun ucapannya sama. Contohnya tadi ada anjala, ada najala, ada injila, ada injila. Maka membaca Al-Quran itu harus jelas matnya, panjang pendeknya, tasydidnya, dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi sekali. Antara sukaro dan syukro, sukaro dan syukra, pakai sin kecil dan sin besar aja beda. Sakaro pakai bahasa sin kecil namanya mabok, tapi syakaro pakai sin besar namanya bersyukur. Itu kan hurufnya, ucapan hampir sarua, cuma berbeda dan tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.